dengan cara menipu orang, dengan cara trik-trik sulap. Nah, oleh karenanya dibongkarnya daripada trik-trik sulap tersebut oleh pesulap merah itu sangat baik. Itu adalah bagian daripada dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini Indonesia sedang banyak yang dibincangkan perihal daripada perdukunan. Pastinya masyarakat akan bertanya sebetulnya bagaimana hukumnya seseorang itu mendatangi dukun. Namun sebelumnya harus kita fahami bahwasannya yang disebut dengan dukun itu adalah seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu dengan pengobatan non medis. Nah, dalam hal ini yang dibenarkan itu yang dimaksud dengan dukun adalah seperti halnya dukun pijat, dukun beranak, ya, dukun patah. Nah, itu mereka diperbolehkan mereka itu untuk berpraktek asalkan memang sesuai dengan kapasitas atau kemampuan masing-masing. Namun halnya dengan orang yang mengaku dapat memahami ilmu gaib sehingga dia membuka praktek dan mengaku atau mengklaim dirinya ini sebagai paranormal atau ahli supranatural, apalagi menipu ya dengan cara trik-trik tertentu. Nah, itu sangat disayangkan. Ya. Tidak boleh seseorang itu menzolimi orang lain dengan cara menipu, apalagi orang yang datang adalah orang yang mungkin dari mereka ada yang sakit. Hanya saja mereka ini orang yang sakit salah untuk mendatangi orang yang mengobati. Nah, dalam kaitannya dalam hukum Islam banyak orang yang berobat ke dukun, ya, entah itu karena penyakit atau karena ekonomi atau dengan tujuan yang lain. Yang pastinya di dalam Al-Quran dikatakan bahwasannya kita dilarang keras untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam rangka ada aksi pesulap merah untuk membongkar daripada trik-trik perdukunan, ya, saya sangat mendukung gitu, sangat mensupport. Karena itu adalah bagian daripada bentuk dakwah yang artinya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat luas ya agar tidak dibodoh-bodohi atau tidak ditipu dengan orang yang berkedok daripada agama padahal dia sedang berpraktik sebagai dukun, ya. Nah, yang disebut dengan orang-orang ini ya boleh dikatakan uskun-uskun inilah ini yang bahaya gitu. Yang mana sejatinya dia perjualbelikan agama ya atas dasar karena keinginan pribadi dengan cara menipu orang, dengan cara trik-trik sulap. Nah, oleh karenanya dibongkarnya daripada trik-trik sulap tersebut oleh pesulap merah itu sangat baik. Itu adalah bagian daripada dakwah. Karena dakwah itu tidak hanya dengan bil lisan, tidak hanya dengan di atas mimbar ataupun hanya dengan ceramah. Dakwah itu ada bil hal, ada bil ilmi, ada dakwah dengan keadaan mengajak, ada juga dakwah ya dengan ilmu. Ilmu apa yang kita punya dalam artian adalah ilmu yang manfaat, ya. Maka kita edukasi masyarakat itu adalah bagian daripada dakwah. Nah, sehingga di sini saya pribadi pun juga sangat senang adanya pesulap merah untuk apa? Untuk mengedukasi masyarakat. Nah, masyarakat ini sudah tahu kejadian seperti ini ya harus betul-betul diperhatikan gitu. Betul-betul diperhatikan sehingga tidak ada korban-korban lainnya, karena hal seperti ini bukan kali pertama terjadi di Indonesia gitu. Sangat rugi apabila ada banyak orang yang mungkin dari label pendidikannya, titel pendidikannya tinggi, namun masih ada saja yang percaya dengan dengan perdukunan seperti ini ya tidak elegan menurut saya. Nah, kemudian yang disebut dengan nama Gus ya, titel ataupun gelar ya. Ya, ini gelar non akademisi
Nah, artinya walaupun ini non akademisi, gelar tersebut harus sesuai dengan siapa yang berhak untuk memakai gelar. Nah, dalam artian yang disebut dengan Gus itu adalah yang biasanya dia itu memiliki nasab ataupun keturunan yang bersambung dengan para kiai, ya, dengan para pendiri pondok pesantren, ataupun dia adalah sebagai anak ataupun mantu yang memiliki kekerabatan dengan para kiai. Nah, ini yang berhak untuk menyandang gelar Gus. Jadi bukannya semata-mata dia paham agama atau semata-mata dia, mohon maaf, berasal dari Jawa, karena yang kita ketahui bersama Gus itu ya asalnya dari Jawa gitu. Nah, tidak serta-merta berhak langsung memakai nama Gus, karena Gus itu adalah khusus, khusus khawasul khawas. Jadi khusus daripada yang khusus. Kepada siapa itu diberikan? Kepada orang yang betul-betul berhak untuk menyandang daripada gelar Gus, adalah orang-orang yang memahami ilmu agama, ya, orang yang dapat memberikan kontribusi pendidikan agama sehingga disenangi oleh orang banyak, ya, memiliki nasab keturunan yang menyambung kepada para kiai. Jangan sampai orang yang di luar itu mengaku sebagai Gus. Nah, ini bahaya gitu. Idza usidal amru li ghairi ahli fantazir sa'a. Jikalau suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya tunggu daripada kehancurannya. Jadi yang disebut dengan Gus adalah orang yang memiliki keterkaitan nasab ataupun anak keturunan dari pada kiai, dan itu biasanya orang-orang Jawa, ya. Jadi tidak bisa orang yang tidak punya rantai nasab kepada para kiai dia memakai nama Gus. Nah, kemudian yang dimaksud dengan padepokan, ya, itu diambil dari kata depok. Depok itu ya artinya duduk, berkumpul. Nah, berkumpulnya untuk apa? Ini harus jelas. Apakah untuk menuntut ilmu? Ya, sudah pasti yang namanya padepokan ya pondok pesantren, ya, mengaji ilmu agama, ya. Tapi juga harus jelas diurus juga yang namanya legalitasnya. Bagaimana legalitasnya, bagaimana perizinannya. Nah, kalau seumpama ada padepokan kemudian perizinannya ini di luar daripada untuk pendidikan, ya, yang sudah beredar saat ini, yang kita tahu bahwasanya legalitasnya itu adalah untuk pijat, ya, itu wajib untuk ditutup. Kenapa? Karena dasarnya ini, legalnya ini sudah salah. Jadi harus sesuai dengan perizinannya itu apa. Nah, jadi kalau bisa memang orang-orang yang membuka daripada tempat-tempat pendidikan diurus terlebih dahulu tempat pendidikan tersebut, ya, agar tidak jadi masalah di kemudian harinya, dan harus sesuai dengan ADART yang dibuat di dalam apa? Di dalam anggaran dasar seumpama yayasan, maka harus sesuai dengan ADART yayasan. Harus dilakukan apa di dalam yayasan tersebut? Ya, tempat-tempat pendidikan berarti harus apa? Harus memberikan edukasi pendidikan. Nah, sasarannya kepada siapa? Ini harus jelas, ya. Tidak ada yang namanya tempat pendidikan mengajarkan ilmu-ilmu gaib, ya, dalam artian santet, teluh dan lain sebagainya. Ini harus jelas legalitasnya gitu. Jadi jangan pernah nodai nama pesantren, gitu ya. Ada orang-orang yang membuka pondok pesantren ini, ya, nggak taunya, mohon maaf, gitu, gurunya mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, ya. Berapa banyak santri-santri dicabuli, berapa banyak santri-santri diajak ke ajaran sesat. Nah, ini tidak boleh, ya. Pemerintah setempat juga harus memperhatikan, gitu. Lurahnya, kepala desanya, camatnya, dari mulai RT, RW, lurah dan sampai ke atas harus paham tuh tempat tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang keras bagi orang-orang yang mendatangi daripada tukang sihir. Nah, dalam artian di sini orang ataupun masyarakat sudah mengenalnya yang disebut dengan dukun. Padahal kalimat ataupun kata dukun itu ya sudah diplesetkan. Yang sejatinya yang disebut dukun itu ya seperti dukun patah, dukun beranak dan lain sebagainya, itu yang disebut dengan dukun. Ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafaru bima unzila ala Muhammad. Siapa orang yang mendatangi daripada tukang sihir dan juga orang yang mengaku sebagai tukang ramal, kemudian dia membenarkan daripada dukun atau tukang sihir tersebut dan juga peramal tersebut, faqad kafaru bima unzila ala Muhammad, maka sesungguhnya dia telah kufur atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur nikmatnya, nikmat imannya itu kufur, batil, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan dikatakan di dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yusyraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni daripada dosa orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat diwanti-wanti ya, masyarakat Indonesia harus cerdas. Bagaimana bertanya kepada ulama, nah bagaimana bertanya kepada dukun. Nah, ini berbeda. Apabila ada masalah, datang kepada ulama agar ulama tersebut memberikan daripada solusi yang terbaik, tidak keluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, kepada para ulama, jikalau kalian tidak mengetahui. Nah, ini yang diperbolehkan, meminta doa para ulama, ya, bertawassul kepada para ulama agar didoakan daripada hajatnya supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang benar. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.